kata telah menjadikannya wafat, kata mutawafika. Jadi kata mutawafika terhadap Yesus, terhadap Isa itu disebutkan 2 kali dalam Al-Quran. Misalnya dalam surat yang sama, surat Al-Maidah ayat 117 itu disebutkan falamma tawaffaitani kunta antar raqibu alaihim. Ya, jadi ayat 117 di bagian akhir itu disebutkan ketika engkau telah tawaffaitani, telah menjadikan saya wafat, maka engkaulah yang menjadi pelindung atau yang mengawasi mereka, maksudnya umatnya Nabi Isa. Jadi kuncinya adalah kata tawafa. Kita sekarang orang modern, orang Indonesia kalau mengatakan dia wafat itu artinya dia mati. Jadi kata wafat itu sebenarnya diambil dari bahasa Arab, ya, diambil dari bahasa Arab yang berarti meninggal. Nah, juga dalam surat dalam surat Ali Imran ayat 55 itu juga menggunakan kata wafat. Iqbalallahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Dan ketika Allah itu berkata kepada Isa, sesungguhnya saya mutawaffika. Ya, saya menjadikan kamu itu mati dan kemudian mengangkatmu kepadaku. Nah, yang menjadi problem di kalangan banyak sarjana, banyak ulama adalah kata mutawaffika ini. Ya, bagaimana mengartikan kata mutawaffika yang muncul 2 kali dalam Al-Quran? Ini yang sebenarnya menjadi problem di kalangan para sarjana. Nah, ulama-ulama Muslim karena sudah meyakini bahwa Nabi Isa itu tidak disalib, dia tidak mati. Karena itu mereka mencari-cari. Penjelasan Bapak ini menyatakan bahwa dalam Al-Quran ada tulisan yang menyebutkan tentang kematian Isa Al-Masih, bahwasanya Isa Al-Masih itu benar pernah wafat, bukan diserupakan dengan Judas lalu Tuhan Yesus melarikan diri digantikan oleh Yudas, bukan begitu. Di kitabnya sendiri ada tulisan bahwa Yesus wafat. Mengapa mereka menyangkali apa yang ada tertulis bahkan di kitabnya sendiri? Karena tidak mau mengakui keilahian Tuhan Yesus. Tidak mau mengakui keilahian Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus tidak mati dan bangkit dari kematian, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa dia mengalahkan maut, mengalahkan musuh terbesar dalam hidup manusia. Tidak ada manusia yang mengalahkan kematian kecuali Yesus Kristus. Jadi dengan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, maka orang-orang yang percaya di dalam Dia juga akan dibangkitkan. Jadi dengan kemenangan Yesus atas maut, kemenangannya atas kematian, menjadi kemenangan saya juga, menjadi kemenangan orang-orang yang mempercayai Kristus juga. Dalam 1 Korintus 15 ayat 55, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Lihat di sini, maut itu diumpamakan dengan sengat iblis. Jadi maut itu bukan dari Tuhan, maut itu mulanya dari iblis. Dalam Kolose 2 ayat 12, karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Elohim yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Jadi dengan kebangkitan Kristus kita turut dibangkitkan. Jadi dengan kebangkitan Kristus, manusia tidak ada yang bisa mengalahkan kematian kecuali Yesus. Jadi dengan kematian Yesus, maka kebangkitannya menjadi kemenangan. Maka saya dan semua orang yang percaya kepada Kristus juga mengalami kemenangan atas maut, dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Jadi intinya kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus untuk membuktikan keilahiannya, bahwa tidak ada manusia yang menang mengalahkan maut kecuali Yesus. Dan yang kedua, untuk memberikan kasih karunia kepada orang yang mengikutinya, kebangkitan di hari yang akan datang.